Selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, perkenalkan nama lengkap saya, Riz Marlina Ngongo, NIM 1903030070, kelas B, semester 5, Prodi Sosiologi, tugas gerakan sosial. Di sini saya akan menjelaskan buku yang berjudul Protes dan Gerakan Sosial Masyarakat Sipil dan Negara di Asia Timur, Demokratik antara Keterkaitan dan Pertikaian di Paksa Pertumbuhan Tinggi. Yang pertama, era baru masyarakat sipil dan negara dalam demokrasi Asia Timur. Asia Timur kontemporer ditandai dengan interaksi baru dan beragam antara masyarakat sipil dan negara yang pantas mendapat perhatian ilmiah baru. Secara khusus, volume ini berfokus pada berbagai bentuk keterkaitan dan pertentangan di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Karena ketiga negara ini memiliki demokrasi yang sepenuhnya terkonsolidasi di kawasan ini. Dampak globalisasi dan krisis keuangan dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan gerakan protes dan reaksi politik di seluruh dunia. Di Korea Selatan, gerakan protes massa dan demonstrasi nasional dengan juta peserta berkelanjutan selama beberapa bulan. Bahkan, Jepang yang relatif tenang berencana nuklir Fukushima dan inisiatif kebijakan keamanan telah mengakibatkan munculnya gerakan sosial baru dan demonstrasi massa yang besar yang tidak disaksikan dalam beberapa dekade. Protes besar dan progresif terhadap pendirian konservasi yang ditampilkan di depan media massa dalam perubahan hubungan antara masyarakat sipil dan negara di Asia Timur yang demokratis. Ketiga masyarakat ini memiliki era baru pasca pertumbuhan tinggi dan sekarang sudah mapan demokrasi yang telah menyebabkan kecemasan sosial baru dan interaksi antara masyarakat sipil dan negara yang ditandai dengan jalan baru yang mengejutkan. Dua, development stage sebagai modal keberhasilan pertumbuhan tinggi dan kebangkitan global. Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan mewakili tiga contoh utama negara berkembang di mana pertumbuhan ekonomi yang serba cepat diwujudkan melalui yang dipimpin oleh negara perencanaan dan investasi ekonomi makro. Faktanya, seluruh teori model negara perkembangan dan blok bangunannya didasarkan pada studi dan pertimbangan teoritis tentang ekonomi politik di ketiga ekonomi Asia Timur. Apalagi ketiganya menjadi protektoral Amerika Serikat di era pasca perang dan mereka adalah bagian dari wilayah yang trauma oleh beberapa konflik skala besar selama era Perang Dingin. Oleh karena itu, daerah ketidakamanan memaksa pendirian konservatif mereka untuk berhasil dalam rencana mereka untuk pembangunan ekonomi dan aliansi keamanan bilateral mereka dengan Australia, dengan Amerika Serikat, memberi tiga negara ini teknologi dan ekonomi yang penting dengan dukungan serta akses preferensial ke pasarnya. Di Jepang dan Korea Selatan, deregulasi pasar tenaga kerja dan reformasi neoliberal telah menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam fleksibilitas pekerjaan non-standar tanpa peluang karir yang rendah. Demikian pula, perdebatan di Korea Selatan berkisar pada pertanyaan tentang kontraksi yang sedang berlangsung dan fragmentasi fundamental dari tengah kelas menjadi
pemenang dan pecundang yang merusak kohesi sosial dan mengaruh kecemasan baru. Demikian juga Taiwan mampu untuk mencapai pertumbuhan dan pemerataan dalam proses pembangunan nasional, tetapi dalam beberapa tahun terakhir menghadapi peningkatan ketidakstabilan atau keseimbangan dan meningkatnya pekerjaan penghasilan rendah yang merusak kepercayaan warga negara pada pemerintah dan kapitalisnya untuk mencapai masyarakat yang adil. Yang ketiga, era pasca pertumbuhan tinggi. Guncangan paling mendasar di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan adalah perubahan mendadak dari jalur pertumbuhan ekonomi yang cepat ke jalur pertumbuhan ekonomi yang lambat perkembangannya. Di Asia Timur yang demokratis, Jepang adalah yang pertama menjalani sebuah transformasi. Angka pertumbuhan Korea Selatan dan Taiwan selama periode yang sama secara signifikan lebih tinggi, yang pertumbuhannya yang lebih lambat. Global krisis keuangan mengakibatkan penurunan tingkat pertumbuhan di Korea Selatan dan Taiwan yang mulai turun ke bawah menuju tingkat rendah. Jepang pertumbuhan ekonomi, namun dibandingkan dengan apa yang terjadi di banyak negara maju di barat, di mana pertumbuhannya merata lebih rendah dan angka pengangguran jauh lebih tinggi. Bahkan ekonomi Jepang ekspansi bila diukur dalam pertumbuhan per kapita. Industri maju lainnya belum bernasib demikian buruk. Namun, fase strategis ekonomi seperti di timur yang demokratis Asia ketiga negara menyebabkan rusaknya model berbagi pertumbuhan yang diperoleh oleh negara yang kuat. Keempat, hubungan baru negara vs masyarakat sivil. Kontribusi fokus pada 3 bidang: keterserapan dan pertentangan antara lembaga sipil dan kontrol negara. Yang pertama, isu lingkungan; yang kedua, politik identitas; yang ketiga, neoliberalisme dan keterlibatan sosial. Yang pertama, isu lingkungan. Developmentalisme, tinggi pertumbuhan ekonomi, industrialisasi yang cepat telah menyebabkan tingkat populasi atau polusi yang tinggi yang telah memicu kemarahan dan menciptakan gerakan warga yang penting di ketiga negara yang mengakibatkan amandemen kebijakan negara di beberapa daerah. Yang kedua, politik identitas. Identitas nasional adalah isu-isu kunci yang dibahas di bagian kedua, di mana identitas nasional di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan memiliki atau terjalin kisah sukses ekonomi dan peningkatan berikutnya dalam memakmurkan dan inklusi sosial yang luas. Yang ketiga, politik identitas, neoliberalisme, dan inklusi sosial. Prinsip paduan pembangunan melibatkan sejumlah besar investasi negara di pasar melalui kebijakan industri dan kepemimpinan birokrasi daripada di Inggris atau Amerika Serikat terbentuk tampaknya lebih berhasil dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan dengan demikian menjadi terkenal di Asia Timur. Akhir, isu yang berkaitan dengan lingkungan. Yang pertama, interaksi antara masyarakat sipil dan lingkungan. Di Taiwan seperti negara-negara Asia lainnya, pertumbuhan dan transformasi ekonomi telah dipandu oleh keadaan yang kuat
yang berhasil diaktifkan dan diintegrasikan melalui kepentingan pribadi dan warga negara dalam proyek nasional pengembangan dan pertumbuhan bersama. Sebagai akibat dari perkembangan yang pesat, kelas menengah telah muncul dan ditandai dengan klaim yang lebih besar untuk masalah kualitas hidup seperti perlindungan dan keberlanjutan lingkungan yang lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih.